Kesersaran Persis ya, bersama dengan Bapak Nelson ya, lagi wawancara eksklusif kita lihat. Mbak berdiri, nggak boleh sama studio gitu. Seperti persembahan Kapolri gitu. Berdirilah atau yang kayak di rumah. Nah, yang kayak di rumah kalau udah penuh pindah jongkok. Agak jongkok nggak kelihatan nggak? Iya. Ini nggak kelihatan kan? Enggak kelihatan, tapi Mending aku gini ya? iya, boleh deh. Ya, biar Iya, yang ininya ini. kena ya. Jangan pakai lama gitu. Iya. Narsumnya udah mulai kegerahan mau buka baju. Berapa? Udah jam 6 kurang 6 kurang 15. Ayo ulang tahun. Oh. Ini nanti sidangnya si Putri masih nanti 6:30 saudara. Jadi sebelum sidang baru mau ada wawancara eksklusif dulu dari Metro TV. Sidangnya melelahkan seharian dan baru dapat hanya 2 orang. Sesi 1, sesi 2, Samboda dan Putri Surya saudara. Ya. Nggak tahu nih. Dari studio soalnya dari Panas juga ya, elektriknya. saya ganti dulu ya. Ingat. Berat banget. Iya. Dari nomor itu? Anissa guest speaker. Iya. Oh ini langsung live ke Metro. Iya. Kalau Mbak Anissa ini masih lama nggak? Oh, Selamat sore pemirsa Metro TV dimanapun mereka berada. Kalian berada. Baik. Baik. Ada bukti banyak yang sangat otentik maupun yang sudah kami berikan kepada penyidik, sudah dikantongi jaksa maupun yang masih belum kami serahkan karena penyidik selama ini kurang kooperatif dengan kami. Tetapi kalau saya jadi penasihat hukum Verdi Sambo, saya akan malu mengajukan eksepsi model begitu karena keberatan atau eksepsi itu adalah membantah surat dakwaan apakah dakwaan itu sudah memenuhi syarat formal dan atau syarat material. Tetapi mereka justru masuk ke dalam pokok perkara. Jadi ini bukan eksepsi tetapi adalah membuat cerita cerita bohong atau pepesan kosong untuk membangun seolah-olah Putri Chandrawati adalah korban pelecehan. Itu sudah masuk pada materi perkara.
seharusnya kalau mereka sarjana hukum dan memahami hukum acara pidana, maka seharusnya mereka adalah menanggapi surat dakwaan dengan mengatakan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud oleh pasal 143 KUHP junto pasal 151 KUHP, atau surat dakwaan tidak memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap, artinya tidak memenuhi syarat material. Tetapi mereka kemana-mana, makanya saya bilang ini orang tidak mengerti hukum dan tidak mengerti hukum pidana maupun acara pidana. Satu lagi, kalau mengenai materi perkara, ini murni pembunuhan terencana karena sudah direncanakan tanggal 11 Juni, lanjut ke tanggal 21 Juni, lanjut ke tanggal 7 Juli. Kemudian yang merencanakan pembunuhan ini adalah awalnya Ferdy Sambo dan Daden, yaitu ajudan-ajudannya, terbukti dari rekaman elektronik yang tersimpan di handphone daripada saksi kekasih almarhum. Kemudian terbukti lagi bahwa sebelum dilakukan pembunuhan mereka rapat dulu di Magelang, kemudian dilucuti dulu senjatanya, kemudian diperingatkan jangan dikasih tahu siapapun. Kemudian setelah sampai di Jakarta mereka rapat lagi di lantai 3 rumah Saguling. Di sana ada tawar-menawar, misalnya Ferdy Sambo menawarkan kepada Bribka RR apakah mau untuk membunuh atau tidak dengan imbalan 1 miliar. Tetapi karena dia tidak punya mental untuk membunuh, maka dipanggillah Barada Richard Eliezer. Kemudian Barada Richard Eliezer menyanggupi untuk membunuh, dan rancangan pembunuhan itu didiskusikan oleh Ferdy Sambo bersama-sama dengan Putri Chandrawati. Artinya Putri Chandrawati ikut serta mendiskusikan untuk merencanakan pembunuhan itu. Kemudian setelah deal pembunuhan itu barulah mereka bergeser ke rumah Duren 3 gitu lah. Silakan. Kalau di rumah Magelang, mungkin jaksa memperringkas tidak memulai dari tanggal 19 Juni, 21 Juni, tapi langsung mereka kemudian tanggal 1, tapi mereka langsung memperringkas sejak tanggal 4. Di tanggal 4 dibilang ada pelecehan, tapi yang ada adalah Putri sedang sakit, namanya sakit ditolong oleh Brigadir Joshua. Maka seharusnya tidak disebut kurang ajar, tapi adalah berbakti atau berbuat baik, yaitu menolong. Tetapi ketika ditolong katanya mau digendong, ibu menolak, Putri Chandrawati menolak. Kemudian tanggal 7 dia bilang ada kurang ajar, kata si Kuat Ma'ruf. Nah, sedangkan yang dimaksud kurang ajar ini kan kesimpulan, fakta-faktanya tidak diuraikan apa, ini nanti sudah masuk pokok perkara. Nah, kemudian di Magelang itu pasca Kuat Ma'ruf berselisih dengan almarhum, justru Putri Chandrawati rindu bertemu dengan Brigadir Joshua. Joshua di mana? Joshua di mana? Panggil Joshua dong, kan gitu. Nah, akhirnya Joshua dicari ada di depan. Akhirnya Joshua masuk ke kamar dan curhat-curhat seperempat jam. Wanita yang diperkosa tidak mungkin mencari-cari prianya. Ya. Baik. 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 Siap. Tadi kupikir Putri Chandra itu cantik sekali. Pasti lebih cantik dari Diandra dari Metro TV. Ternyata setelah saya lihat jauh panggang dari api. Gitu-gitu udah pakai skincare termahal. Dia dandan tadi, rambutnya udah di box, sudah di smoothing, tapi tetap kelihatan seperti lebih cantik ART saya, Mbak. Kayak orang kena tipus. Siap.
Memang lebih cantik dia daripada si Putri Cur. Jauh. Hah? India. Oh India ya. India Pakistan dia. 6:30. Ini duduk tulang. Nggak capek berdiri. Sama ada aku. Kan kurang berwujud ya. Nasi merjam itu ini. Hanya sembure ba. Masa Nah, kehidu hamil ba. sender Sembilan orang gat katanya di Acah. depan tidur. Dan juga pengen di akhirat mah tuh. itu merak. Tanah Sobat berarti innalillahi nama. di sana sesitong langsung neraka jahanam. Lagi apa live? Lagi cari panjuju, nggak tahu ya. Nggak tahu. Ada kabel mudara yang besar. Bah, Kabel kabel charger AHA, HP AHA, yang besar. Pepsi. Pepsi Cola. Di sini nikahnya. Jadi itu mulai yang ada. Satu ngapipin nama kini. Pegang nih, pulang. Kebi. Masuk. Mau lah. Kondisi dong cas. Casnya di situ. Oh, kabel. Dak sudia dong. Oh, di sini sama. Itu cerita palsu, cerita bohong. Tanggapan saya itu cerita palsu karena tidak ada yang melihat itu, tidak ada yang mengalami itu hanya ilusi daripada pengacaranya karena sudah bolak-balik ganti skenario tapi tak ada yang terbukti. Itu cuma skenario yang dibangun oleh pengacaranya. Itu bohong besar. Karena kenapa? Itu kan rumah kecil. Rumah kecil kalau dibanting-banting pasti ada yang mendengar karena di situ ada asisten rumah tangga namanya Susi, ada supir namanya Kuak Ma'ruf, ada ajudan lain. Masa dibanting-banting, kemudian disenggol itu apa namanya itu keranjang baju, pintu dibanting tak ada yang dengar kecuali mereka semua bisa dibuktikan tulis semua atau penyakit pendengaran. Jadi itu cerita bohong itu. Kemudian kalau si perempuannya sudah dibanting-banting, sudah mengalami kekerasan, tak mungkin lagi dia rindu dengan prianya. Ini pasca dibanting-banting katanya dia malah khawatir keselamatan daripada almarhum. Ini bagaimana sih? Kok dicari almarhum di mana? Saya mau ketemu Joshua, saya mau curhat. Loh kok udah dibanting-banting, dipukul-pukul, kok malah curhat-curhat seperempat jam, kemudian masih menginap 1 malam lagi. Masih dikawal dari Magelang sampai Jakarta. Ya, ini cerita bohong ini, tidak benar. Saya pernah menangani beberapa kali perkara pemerkosaan atau pelecehan. Wanitanya menangis terus. Wanitanya mudah tersinggung, depresan gitu loh. Jadi kemudian mohon maaf, alat kelaminnya diperiksa dokter atau di visum, ada visum psikiatrum. Lah ini tidak ada apa-apa, ini cuma cerita fiksi. Tidak benar, bohong itu. Ya, siap. Ya. Ngeri memang itu lah, sadis banget itu perempuan Cina.
Jangan miring-miring kepalanya. Oh, Lebih sadis kalau miring-miring kepalanya. Enggak. Ini langsung siaran langsung backstage. Syuting langsung di Metro TV, saudara. Kawal terus kasus ini dan jangan lupa tetap berdoa supaya keadilan kita punya. Karena kalau dari mata saya lihat Baik. skenario semua nih. Samboda dan timnya. Baik. Boleh tambahan, Mbak. Betul. 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 Baik. Baik. Betul. Sambo terlibat dalam penembakan ini, dia yang merancang penembakan ini untuk menutupi aibnya. Dia yang bagi uang bersama Putri untuk membayar eksekutornya, dan dia juga bahagia setelah almarhum ditembak. Terbukti dari dia melakukan pesta, yaitu mengirimkan uang-uang kepada antar lembaga negara, baik ke termasuk LPSK. Jadi artinya Sambo dalam pembunuhan brigadir almarhum Joshua Tabarak, dia berbahagia. Terbukti dia mengeluarkan uang yang sangat besar untuk membahagiakan lembaga-lembaga, termasuk ormas-ormas perempuan untuk mendukung skenario dia. Jadi dia tidak menyesal dan dia tidak menangis. Tetapi ketika dia mengadu ke Kapolri, telah merekayasa Kapolri, dia pura-pura menangis. Yang benar dia menangis ketika membohongi Kapolri. Gitu.
jadi. Oh, ada. Setengah jam lagi sidang kedua Putri Cur. Jam 3. Jam 7 dong. Dia mau satu ngapitin nama. Ada Putri sholat. di sini. Hah? Sumber biru itu Aku pas langsing. Baik, ada tambahan, Mbak. Ada tambahan, Mbak. sebenarnya orang langsung kora. Langsing. 3 hari turun di sini. Baik, kami nanti akan memberikan bukti-bukti, baik bukti rekaman elektronik, keterangan saksi, dan bukti surat-surat lainnya. Tetapi yang pasti membuktikan salah satu bahwa ini sudah terencana. Verdi Sambo menugaskan 2 ajudannya atas nama Daden dan Romi untuk berjaga-jaga di luar rumah. Kalau adiknya atas nama Reja datang ke rumah itu. Dan betul ketika Reja datang ke rumah itu, tugas daripada Daden adalah menggeledah, memeriksa, dan memastikan apakah adiknya bawa senjata api atau tidak. Kemudian tugas satu lagi adalah mengalihkan perhatian daripada Reja supaya Reja tidak masuk ke rumah itu, tetapi adalah dikondisikan dia harus menghadap Kadipropam. Sementara dia dikondisikan kurang lebih jam 6, jam 7 untuk menghadap Kadipropam, sedangkan dia baru diterima oleh Karopropam, maksudnya Karopropos ya, sorry. Sedangkan dia baru diterima oleh Karopropos adalah pada jam 10 malam. Jadi ada 4 jam waktu yang terbuang-buang untuk menunggu Karopropos. Jadi artinya skenario ini sudah mantap mereka rencanakan, baik oleh Verdi Sambo maupun oleh Putri Chandrawati maupun oleh Daden dan Romi, demikian juga dengan Bribka RR maupun dengan Berada E. Artinya tidak ada lagi ragunya saya bahwa ini pembunuhan terencana dan diikuti dengan prestasi membayar hadiah-hadiah termasuk memberi handphone buat mereka karena mereka telah berhasil melaksanakan skenario itu. Kemudian dibuktikan lagi dengan Verdi Sambo ketika mau eksekusi dia sudah pakai sarung tangan supaya tangannya tidak kena mesiu, dan diduga pakai peredam senjata, sudah tembakannya tidak dengar tetangga. Kemudian setelah itu mereka melucuti CCTV, mencopot DPR tanpa persetujuan ketua RT. Jadi artinya terencana semua dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Tetapi satu lagi yang mereka tidak tahu, mereka tidak paham bahwa ada kuasa Elohim. Ternyata dengan kuasa Elohim, saya belum jadi kuasa, udah saya tulis di Facebook bahwa polisi menembak polisi di rumah pejabat wanita polisi, mudah-mudahan bukan wanita polisi, dan terbongkarlah semua skenario jahat mereka itu, sehingga orang pintar menjadi bodoh dan orang bodoh menjadi pintar dengan penyertaan Tuhan. Ya, siap. Oke, segitu saja saudara. Capek banget, capek banget. Kita semua capek dari pagi. Ya, ini mau sidang kedua ya. Putri Cur, saudara. Lihat muka saya, betul banget ya. Kawal terus saudara. Kawal terus ya.
Baik. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Baik, baik, baik. Saya sudah bisa pulang ya. Oke, Tuhan berkati saudara. Terima kasih banyak ya Pak.